Terima kasih Bapak, hamba-Mu ada tempat ini. Saya mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kasih karunia-Mu yang Kau berikan kesempatan kepada kami semua yang ada di tempat ini. Ya Abah, ya Bapak, pakailah tutur kata lidah hamba-Mu ini, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan pesan-pesan-Mu yang menguatkan iman, meneguhkan iman kami, agar kami tetap setia sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus saya katakan amin. Salam. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada hambanya Pak Yonatan yang telah mengundang saya jauh-jauh ke tempat ini. Juga saya berterima kasih kepada Imam Musik WL Senior yang telah mengiringi, menyenangkan hati kita. Saya baru pertama kali datang ke tempat ini. Saya berterima kasih kepada hambanya Pak Yonatan. Perkenalkan, nama saya H. Muhammad Kosman Cornelius. Apa kabar Bapak Ibu? Tuhan Yesus luar biasa, bisa dipertemukan dengan saya Haji Muhammad Cornelius. Ini dasar tuntunan Tuhan yang harus disampaikan pertama kali kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Umur saya 53 tahun. Pendidikan, status menikah, 1 istri, 2 orang anak, dan 4 orang cucu. Anak saya laki-laki semua. Pendidikan saya dari pesantren, pernah mengalami pesantren. Gelar saya SHMT. Apa itu SHMT? Selama hidup mau melayani Tuhan. Jadi saya ini, terima kasih tepuk tangannya. Makanya saya tidak punya gelar strata sekuler. Saya asli dari suku Sunda. Sunda sekarang sedang mulai dilawat Tuhan Bandung. Saya dapat informasi dari YouTube, Pak Aceh maju terus. Saya bilang siap selama saya masih diberi suara. Jadi pertama kali izinkan saya menyaksikan kehidupan saya, karena saya memorinya sudah punya cucu 4. Ya, sejak kecil saya memang hidup di lingkungan pondok pesantren. Bapak saya kiai, paman saya pemilik pesantren. Jadi saya belajar Arab itu dari keluarga, dari bapak, keturunan. Begitu. Saya ini Islam yang taat beribadah kepada Tuhan. Terbukti saya pernah melaksanakan hajian ke Mekah sebanyak 3 kali. Jadi Islam saya ini sudah sempurna, tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu saya mohon izin, ini ada orang Islam khotbah di mimbar. Kenapa bisa percaya Yesus? Yang pertama yaitu bapak saya pertama Yesus itu awalnya dari mengalami mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Saya pulang hajian tahun 2000 yang ketiga, pulang hajian yang ketiga. Bapak saya sakit keras, berobat kemana-mana, ke dukun, ke kiai, ke dokter,
tidak pernah sembuh, bahkan polis dokter dikatakan tinggal menunggu hari. Untuk apa meninggal? Badannya sudah tidak sedap ya diciumnya. Bapak saya seorang kiai punya murid namanya Pak Kasman, hampir mirip dengan saya namanya. Pak Kasman itu punya kenalan namanya Pak Pendeta Gultom. Pak Kasman menawarkan kesembuhan melalui doa dalam nama Yesus. Pak Kiai mau tidak sembuh dari sakit? Oh mau. Mau enggak kita didoakan dalam nama Yesus? Oh tidak. Lebih baik mati saya, katanya. Oke, hari itu ditolak. Besoknya datang lagi itu pendeta. Dasar orang Batak bandel. Begitu, datang lagi. Bagaimana Pak Kiai? Enggak, udah pulang. Saya nggak mau dengar Yesus. Itu tahun 2000. Nah, balik lagi yang ketiga Pak Pendeta itu dengan Pak Kasman. Gimana Pak Kiai, mau didoakan? Coba deh, kalau memang bisa, dokter aja udah angkat tangan, apalagi doa. Jadi coba doakan. Singkat cerita, bapak saya didoakan oleh Pendeta Gultom Purba, orang Batak. Cerita-cerita bapak saya disembuhkan tahun 2000. Bapak saya menginjil kemana-mana. Bapak saya itu sampai tahun 2003 ke rumah saya diinjili. Yang tadinya saya benci sama Kristen, benci sama Yesus, entah kenapa bapak saya nggak ngomong, padahal cuma datang doang nginep ke rumah saya. Semalaman mereka nggak tidur. Mungkin mendoakan saya atau bagaimana. Singkat cerita, Pak Gultom nginau, nggak banyak acara, cuma saat malam. Saya bilang, Pak, kenapa bapak nggak tidur? Saya jam 2 biasa tahajud, bangun sholat jam 2 itu tahajud. Kenapa bapak pada nggak tidur? Aduh, nggak ngantuk katanya. Oke lah. Singkat cerita siang, begitu siang ngajak saya ke Bandung. Haji mau ikut ke Bandung. Ngapain Pak? Jalan-jalan, refreshing. Aduh, saya nggak punya uang Pak. Nggak usah dipikirin, ada bapak yang jamin. Itulah bapak saya ngizinin saya. Ternyata begitu berangkat dari Cijulang sampai Bandung, itu saya digojlok, diinjili di mobil itu, berdebat di mobil. Saya nggak curiga bahwa saya mau diinjili begitu. Nah, saya belajar ini orang nanya tentang agama segala macam. Apa ini orang? Saya bilang, Pak, enggak, bapak Kristen aja. Saya pegangan saya inna dina indalohil Islam. Tidak ada lagi agama yang dijual, hanya Islam. Begitu. Itu surat Al-Imran ayat 19. Nah, setelah itu terus sampai Bandung, berdebat, tanya jawab keimanan, apa dijamin keselamatan dan sebagainya. Saya selalu walau alam menjawabnya karena saya tidak tahu. Pak Gultom sampai 6 jam dalam perjalanan tidak ada yang mengalah. Sampai di Bandung, Pak Gultom menyerahkan kepada bapak saya, Pak Kiai, ini haji anak bapak. Kemudian Pak Kiai ini anak rohani saya. Silakan bapak sampaikan. Bapak saya cuma ngomong begini. Nah, baca Al-Quran yang benar. Bapak tidak mau masuk surga kalau anak tidak ada yang masuk surga. Loh, bapak so tahu. Ini loh alamat yang benar. Begitu. Saya baca Al-Quran, semuanya ternyata Al-Quran meninggikan Isa Al-Masih, bukan Muhammad bin Abdullah. Di situ nama Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Ya, nama Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Di Al-Quran memang banyak nama Muhammad, kata Muhammad, tapi tidak jelas anak siapa di situ.
di Al-Quran 6.600 ayat, 114 surat Al-Quran, hanya ada 4 kali disebut nama Muhammad secara original teks Arab dan terjemahannya. Hanya itu. Jadi tidak jelas anak siapa, orang mana di Al-Quran, tidak jelas. Yang tidak jelas. Bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Nah, ini untuk orang Kristen saya kasih tahu, jangan mau dirayu nanti para ustadz masuk Islam. Kenapa? Karena kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Ini penting dicatat. Karena apa? Supaya nanti kita jangan terkecoh kalau ada yang merayu kita. Tidak ada ayatnya hadis dan fikih dibenarkan Allah. Ya. Pada tahun 2003 saya terima Yesus, dibaptis di Bandung. Menerima Yesus karena melihat keajaiban bapak saya itu tadi, yang tadinya sudah mau meninggal, sakit, disembuhkan Tuhan. Kemudian saya mengalami kecelakaan tahun 2004, tabrakan. Ditabrak mobil, kepala saya pecah, ini patah, ini lepas. Maka saya kaki saya jadi lurah. Tahu lurah? Lurah itu luhur sebelah. Ya, ini tinggi sebelah ya. Jadi lurah bahasa Sunda itu. Saya disebut Pak Lurah. Itu kecelakaan. Saya juga mengalami mukjizat. Menurut vonis dokter, ini orang tidak akan hidup lagi. Dan sudah didoakan oleh orang lain, si Kosman meninggal katanya. Dasar orang murtad katanya, dihukum murtad. Meninggal. Saya bilang, Tuhan, saya baru dibaptis 1 tahun percaya Yesus. Kalau saya mau dipanggil hari ini juga, saya siap Tuhan. Kenapa? Saya sudah ada di dalam jalan Engkau. Saya sudah ada di dalam nama Yesus. Kalau saya mau dihidupkan lagi, saya tidak perlu berobat Tuhan. Benar Bu, saya alami tanpa perobatan. Justru rusaknya kaki saya itu dioperasi, ditambal oleh dokter, dipotong tulangnya, jadi pendek ini. Ini yang kaki ini, yang yang keluar tulangnya ini, betis tidak diapa-apain, nyambung sendiri, sekarang kuat. Sudah kuat. Nah itu. Jadi yang alami dari Tuhan itulah yang bagus. Yang buatan manusia sebagus-bagusnya juga buatan manusia. Hanya mirip saja. Begitu. Inilah pengalaman saya ketika habis kecelakaan sebelum ke dokter ya. Saya ditaruh di dukung pijat. Di dukung pijat itu selama 20 hari. Setiap orang yang mengunjungi saya injili, saya kabarin. Ada 4 keluarga menerima Yesus. Oh, ini maksud Tuhan. Jadi setiap pekerjaan Tuhan yang dialami oleh saya itu awalnya tidak mengerti, tapi setelah dijalanin jadi mengerti. Begitu. Ternyata ada jiwa yang diselamatkan dari kecelakaan saya. 4 keluarga, 1 keluarganya ada yang 7, ada 8 bertobat semua. Tukang bakso, tukang di pasar, itu. Saya sambil duduk diinjili. Ketika duduk dia mijitin saya, Pak Haji, kalau tahu begitu kenapa nggak dari dulu? Ngabarin saya, kan sudah kenal dari dulu. Nah, orang-orang itu tadinya ketika saya ngambil uang di ATM BNI ketemu, itu orang pekerja BNI. Pak Hakem, saya bilang, ini ngapain Pak Haji? Kecelakaan katanya anak saya, kata bapak saya. Di mana? Di tukang pijat. Datanglah Pak Hakem. Nengok saya, saya injili, besoknya dibaptis sama bapak saya. Terus begitu.
Setiap yang datang nengok dibaptis. Setiap yang datang nengok dibaptis. Banyak dibaptis 4 keluarga kali 6 berapa itu? Banyak. Ya, nggak kehitung karena nggak pernah hitung. Begitu. Ya. Oh, begini maksud Tuhan ya. Ini saya datang ke daerah ini, nggak disebut daerahnya. Ini saya juga nggak ngerti awalnya, hanya viral saja. Muhammad Kece dilaporkan polisi. Ya saya harus pergi kemana-mana, jangan tinggal di rumah. Dilaporkan. Kenapa? Tuduhan pasal 156A. Waduh, penghinaan agama. Saya bilang agama mana yang dihina? Kamu katanya baca ayat Quran, dimunculkan di YouTube. Saya orang Islam kok masa nggak boleh? Kalau Ahok nggak boleh. Saya orang Islam. Di sini saya akan membukakan mengenai kebenaran yang saya sampaikan di YouTube. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa yang saya sampaikan di YouTube itu ini kitabnya. Ini Bapak Ibu tidak paham, tapi santri pasti paham. Kalau yang pernah pesantren pasti paham. Inilah yang disebut kitab kuning, kitab Safinatun Najah. Nah ini kitab kuning, warnanya kuning. Ya. Kitab kuning ini namanya Safinah. Pengarangnya di sini jelas. Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Di dalam kitab ini ada apa? Rukun Islam. Ini dia, ada rukun Islam di sini. Rukun Islam. Rukun Islam ini adalah hukum-hukum Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji, dan waktu sholat ada di sini. Yang dijadikan hukum di dalam Islam adalah ternyata hasil karangan ini. Hasil karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itulah sebabnya saya lebih yakin menjadi pengikut Yesus. Karena apa? Bagaimana kita akan sampai kepada surga sementara yang kita ikuti kitab karangan manusia? Kenapa di dalam kekristenan yakin masuk surga? Karena Tuhan kita berasal dari surga ke bumi, kemudian menuntun kita dalam kehidupan dengan kebaikan, menuntun kita selalu berbuat baik dengan sesama, tidak boleh berbuat jahat. Inilah yang benar. Yesus berasal dari surga, kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Itu Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Makanya yang belum di dalam Yesus, belum mengenal Yesus, segera dari sekarang. Ini dunia semakin zaman akhir. Ini saya berbicara bukan hanya di gereja sini, tapi ke seluruh dunia. Yang belum mengenal Yesus, selagi ada kesempatan, segera terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena yang dulu ini karangan kitabnya, pasti dapat surganya juga surga karangan, dan bidadarinya juga bidadari hoa, bidadari hayalan, bidadari ngambang. Karena umat Kristen ini di sana nggak ada kawin mengawin, hanya di dalam hayalannya yang ada kawin mengawin. Ya, paling enak itu memang menghayal, Bu, Pak. Saya dulu waktu sekolah SMP ingin punya motor, menghayal sampai saya sakit emah. Ya, pengen motor.
menghayal. Kalau punya mobil, punya motor enak, itu menghayal enak. Tapi begitu bangun dari mimpi tidak ada itu. Begitu. Nah, ini kenapa saya sampaikan ketika saya diundang ke NTB, saya tunjukkan ini. Saya diundang ke Samarinda, ke Balikpapan, saya tunjukkan ini. Ada di Balikpapan yang mengatakan, Pak, saya ini keturunan Nabi, keturunan Habib dari Mataram. Saya katakan, Bu, Pak, jangankan keturunan Nabi, Nabi sendiri tidak tahu nasibnya. Loh, jangan sembarangan Bapak ngomong. Bapak mau percaya nggak ke Al-Quran? Percaya. Saya bacakan ayat Al-Qurannya ya. Saya bacakan ayatnya gimana? Qul ma kuntu bid'amina rasuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabi'u ila mayuha ila wala anna ila nadhirun mubin. Itu bahasa Arabnya. Tahu ibu artinya? Kagak. Suka baca Quran? Suka, tapi gak ngerti. Nah, ini dia Bu, penyakit. Penyakit. Baca tapi gak ngerti. Ibu suka baca Ihdinas Siratal Mustaqim, baca, tapi kemana tujuannya? Wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, sama dengan Nabi Muhammad mengatakan di Al-Quran, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku juga terhadapmu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Nabi Muhammad bin Abdullah itu hanya memberi peringatan kepada kita. Sebetulnya kalau mengerti Al-Quran, Nabi Muhammad pun mengarahkan, ikut Isa. Karena yang akan turun lagi di hari kiamat Isa Al-Masih, bukan dirinya. Siapa yang mengatakan itu? Hadis Bukhari Muslim. Bagaimana bunyinya? Waladi nafsi biyadihi layun sikana ayan jilapikum ibnu Maryam alaihi salam hakaman adlan. Apa artinya? Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Jadi yang akan turun menjadi hakim yang adil itu bukan Muhammad bin Abdullah, tetapi dia adalah Isa Al-Masih. Itu kata Quran. Tapi kalau kata Alkitab, Taurat, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu Yesus. Jadi berbahagialah orang yang sudah menjadi pengikut Yesus, karena inilah yang benar di hadapan Allah. Siapa yang membenarkan itu? Al-Quran. Muhammad KC ini hanya membicarakan saja, menyampaikan saja, membacakan. Yang menulis adalah Al-Quran. Jadi Injil itu dibenarkan oleh Al-Quran, Isa Al-Masih itu dibenarkan oleh Al-Quran, Yesus itu dibenarkan oleh Al-Quran akan turun lagi. Loh, apa hubungannya Isa Al-Masih dengan Yesus? Hanya beda tempat. Isa Al-Masih di Arab, Yesus di Israel atau di Inggris ya. Bentuknya sama, historinya sama, kejadiannya sama. Begitu. Jadi bedanya itu dari pengucapan saja. Saya beri ilustrasi yang mudah saja. Ibarat di sini ada pisang, di Indonesia ada pisang. Apakah di Inggris ada pisang? Tidak ada. Di Inggris ada banana. Di Arab juga tidak ada pisang, adanya mouse. Tapi bentuknya, wujudnya itu juga. Ini maksudnya biar Bapak Ibu semuanya jangan mempermasalahkan nama Isa Al-Masih dengan Yesus. Itu tujuan saya sampaikan. Jadi Isa Al-Masih dan Yesus itu satu sosok yang sama. Kenapa? Karena kalau menggunakan Yesus kepada orang santri,
ditolak Pak. Tapi Isa Al-Masih mereka pertimbangkan. Kenapa? Karena nama Isa Al-Masih ada di Al-Quran. Nah, kita tujuannya membimbing mereka, menuntun mereka, menggiring mereka kepada Al-Quran. Setelah menemukan Al-Quran, pasti murtad seperti saya. Saya yakin kalau orang Islam mengerti Al-Quran akan murtad semua. Itulah sebabnya dulu Al-Quran tidak boleh dibahasakan ke bahasa lain, karena akan penuh gereja dari dulu. Jadi hadis dan fikih nggak berlaku kalau orang sudah mengerti Al-Quran. Itu yang paling penting. Jadi ini pengabaran Injil itu harus berbagai bahasa yang intinya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu intinya. Strong point-nya itu. Makanya strong point saya sampaikan di YouTube adalah kitab kuning ini. Saudara-saudara, ini adalah kitab karangan manusia. Jangan diyakini ini dari Allah. Karena karangan manusia akan membawa ke neraka. Siapa yang mengatakan itu? Al-Quran juga. Surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul ladzina yaktubuna kitab summa yaquluna hadza min indillah. Fawailul ladzina yaktubuna kitab bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Artinya apa? Maka kecelakaanlah bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Semua umat Islam mengatakan rukun Islam itu dari Allah. Tapi Muhammad KC nggak bisa dibohongin lagi. Ini karangan manusia, bukan dari Allah. Jadi dari sini juga sudah kelihatan bahwa orang di luar Yesus akan masuk neraka. Karena apa? Surat 19 Maryam ayat 71 berkata, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Bayangkan, masuk neraka ditetapkan oleh Tuhanmu. Masuk neraka ditetapkan oleh Tuhan. Gak bisa dirubah lagi. Kecuali Yesus menjamak mereka, diubah hatinya, meninggalkan ajaran karangan manusia, seperti halnya saya, Muhammad KC. Jadi jujur Pak, saya ini gak bisa berdoa dalam bahasa Latin, karena terbiasa dari kecil bahasa Arab. Rabbana, Allah ya Rabbana, dolamna angpusana, wa ilam takdirlana, latarhamna lanakunana minal khasirin. Itu doa saya dulu. Terus ada lagi, ilas tulir firdosi ahla wala aqwa ala naril jahim wahabito batan wakfir dunubi fa'ina tagofir hudan bi adim. Artinya apa? Ya Tuhan, aku bukan ahli surga, tapi aku tidak kuat di neraka. Saya sekarang, kalau kamu bukan ahli surga, jadilah ahli surga. Gimana? Cerah diri untuk dibaptis. Kalau mengikut Yesus, berasal dari Allah, pasti kita kembali kepada Allah. Kalau mengikut orang Arab dari Mekah, pasti sampainya cuma ke Arab saja. Bunga haji balik lagi, begitu lagi. Begitu. Nah ini yang penting, adik-adik remaja utamanya yang masa depan bangsa, jangan terkecoh karena cinta menjual keimanan dari Yesus. Karena Al-Quran mengatakan di luar Isa Al-Masih tidak ada keselamatan. Alkitab mengatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita mau dibujuk rayu dengan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan, apapun agamanya. Kita juga di Kristen jangan hanya beragama Kristen, tapi harus jadilah pelaku-pelaku firman. Betul hambanya? Jangan hanya beragama Kristen, datang pergi seminggu sekali, tapi sehari-hari kita harus intim dengan Tuhan. Supaya apa? Kita dijauhkan dari gangguan setan.
To the point saja. Apa yang inti sekarang? Yang intinya ya sampaikan ini kitab kuning ini karangan manusia. Ini yang paling penting kata Tuhan. Karena banyak manusia tertipu dengan ajaran-ajaran agamawi, bukan ajaran dari Tuhan. Hadis karangan manusia, ijma, qiyas, fikih karangan manusia. Biar mendengar nih orang-orang kedar, biar melihat. Saya giring mereka biar baca Quran, bahwa di Al-Quran tidak ada yang namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad siapa yang ada Al-Quran? Wallahu a'lam. Karena Muhammad bin Abdullah adanya di sini, di kitab kuning ini. Ini mohon izin kalau ada waktu panjang ini. Nah di sini, ini jelas Muhammad bin Abdullah orang Quraisy, bin Abdul Muthalib, bin Manaf, bin Luay panjang sampai Adnan. Ini pun tidak nyambung ke Ismail. Tidak ada korelasinya dengan Ismail. Jadi saya tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di Al-Quran. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adanya di kitab ini. Muhammad bin Abdullah ada di sini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sini, di Al-Quran tidak ada. Saya di sini tidak menjelekkan Islam, tapi saya meluruskan supaya banyak orang diselamatkan. Itu saja. Bukan berniat menjelekkan Islam, saya berita fakta. Kenapa? Karena semua orang ingin selamat. Kalau alamat salah, pasti akan sampai ke tempat yang salah. Sekali lagi, alamat salah akan sampai ke tempat yang salah. Bertanya salah akan dijawab dengan jawaban yang salah pula. Oleh karena itu, bertanya harus benar, alamat pun harus benar. Contoh kasus, kita mau ke suatu daerah, alamatnya misalkan di Cirebon. Kalau kita bawa alamat fotokopi, pasti sampai ke alamat yang dituju. Tapi kalau alamatnya salah, pasti asal muter-muter tersesat. Begitu. Demikian juga kepada Tuhan, kita akan sampai kepada Bapa karena melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Terima kasih. Waktunya sampai berapa jam? Berapa menit? Oh masih banyak. Oh terima kasih. Haleluya. Analogi yang dekat aja. Apalagi ke surga. Alamatnya sudah karangan, udah capek gawe, tidak kepake, orang sudah begitu kan. Sholat rajin, tapi kenapa masuk neraka? Bapak Ibu, adik-adik remaja, penting mengetahui bahwa yang ditentukan akan celaka itu orang-orang yang sholat. Di mana ayatnya? Al-Quran surat 107 Al-Maun ayat 4 berkata, Fawailul lil musallin, itu Arabnya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu yang sholatnya tidak mengerti. Tidak mengerti yang dibaca maksud sholat. Alladzina hum yuraun. Mereka itu yang sholatnya ria. Ria sebelum sholat teriak-teriak dulu pakai loudspeaker kanan kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ria sebenarnya. Karena mereka tidak mengerti bahwa itu ria, maka itu dijadikan ibadah. Tunggang tungging itu hanya mendirikan agama. Karena mereka tidak mengerti, maka dijadikan itu ibadah. Padahal jelas hadis mengatakan as-sholatu imadudin. Sholat itu tiangnya agama. Man akomaha fakod akomadin. Siapa mendirikan sholat, mendirikan agamanya. Sekarang banyak yang murtad agama pada rontok itu. Sekarang banyak yang murtad. Orang murtad gak mungkin sholat, karena sudah tahu kebenaran di dalam nama Yesus. Tidak ada di Alkitab, gak mungkin dilakukan. Orang murtad adalah menyelamatkan jiwa dan negara.
Kalau Indonesia sudah murtad semua, siap-siap gereja nggak muat ini. Apalagi apa ini? Gereja gereja apa namanya? Bukit Sion, nggak muat nanti. Ini bakal tsunami murtad, bukan tsunami laut, tsunami pemurtadan. Kenapa? Karena dasarnya sudah dibongkar semua, omongan kece. Ya, sudah dibuka semua, nggak ada yang tutup-tutupi lagi. Makanya saya bersyukur kepada media sosial, YouTube, sehingga saya bisa membukakan kebenaran. Ya, Pak Yaya Waloni balik lagi, Isan Mokoginta balik lagi. Cuma saya dari duluan ke neraka dia. Iya, duluan ya, kasihan. Kalau Yaya Waloni masih ada kesempatan kalau mau bertobat, balik lagi. Pak siapa lagi? Ustadz Kainama yang mengatakan ada Matius 40 ayat 42. Adakah Matius 44 ayat 42? Nggak ada. Terakhir aja cuma 28. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu terakhir Matiusnya. Nggak ada Matius 40 ayat 42. Tapi pakai nama sudah minta maaf. Itu kesalahan. Oh Matius mau lagi dibohongi. Oh manggut. Oh iya Ustaz luar biasa. Nah iya luar biasa, orang lo kamu nggak ngerti. Coba kalau mengerti sedikit. Pak Ustaz salah tuh bacanya. Coba kalau di gereja diketawain itu. Kelebihan Matius cuma sampai 28, nggak ada yang 40. Entah dari mana itu kitabnya, saya nggak ngerti itu. Karena mereka sering menghayal ya. Nah ini yang paling penting pada malam hari ini. Yang pertama Yohanes 14 ayat 6 tadi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kalau sudah mendengar seperti ini, masihkah saudara mau jadi mualaf? Siapa yang mau jadi mualaf? Angkat tangan. Nggak ada. Karena mualaf nggak ada jaminan. Paling dia bisa kaya selagi di dunia. Karena banyak jemaatnya, banyak yang memberikan kenceleng kalau pengajian itu kan. Pakai keropak dibagi-bagi atau di pinggir jalan mau bikin masjid bangun. Jadi di situ sudah kelihatan beda dengan orang yang mengerti Tuhan, dengan sukarela memberikan persembahan persepuluhan kepada gereja. Itu yang sudah mengenal Tuhan. Karena di dunia ini ada tempat menabur. Siapa tidak menabur di akhirat nggak punya apa-apa. Harta banyak, mobil, rumah nggak bakal dibawa. Istri cantik-cantik banyak ditinggalin, dikawin orang. Ya, jadi buat apa kalau koleksi perempuan di dunia? Tuh sisanya ada 23 orang nggak jadi kawin, nggak ada yang mau kawin di Arab tapi ya, karena istrinya Nabi Muhammad bin Abdullah itu ada 23, yang tertulis di hadis hanya 13. Kenapa saya buka di sini? Saya bukan mempermalukan, tapi kita harus berbicara jujur apa adanya, jangan yang tidak ada diada-adakan. Apa contohnya? Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Kenapa dibanggakan, ditinggikan, diagungkan? Itu namanya mengada-ada, dusta. 2 kalimat syahadat juga tidak ada di Al-Quran. Masa sih? Buka Qurannya. Ini tujuan saya menggiring pada umat Islam supaya buka Quran yang benar. Buka Quran, apakah ada 2 kalimat syahadat di Al-Quran? Saya yakin tidak ada. Saya yakin tidak ada. Karena 2 kalimat syahadat itu adalah produk hadis, bukan produk Al-Quran. Produk hadis yang mau menjadi umat Nabi Muhammad harus bersahadat. Oleh karena itu syahadat itu adalah syarat masuk Islam, bukan syarat masuk surga. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu, syarat masuk surga itu hanya melalui Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itulah sebabnya ditulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun nama yang diberikan kepada manusia dan olehnya bisa dapat selamatkan. Itu. Nah,
Itu yang keluar dari pikiran saya ayatnya. Jadi anak-anak, adik-adik remaja, jangan tergiur dengan 2 kalimat syahadat. Itu syarat masuk Islam. 2 kalimat syahadat syarat masuk Islam. Ikut Yesus syarat masuk surga. Yang belum percaya Yesus segera, sebelum corona memanggil, gitu. Ya, jangan keduluan corona. Segera terima Yesus, dibaptis, selamat saudara. Setelah dibaptis besok mati, selamat. Kenapa? Janji Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mau diselamatkan? Pertahankan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar dan yang hidup. Sabar, jangan mudah tergoda. Taat setia sampai mahkota kehidupan kita dapatkan. Kematian tidak menunggu sakit, kematian tidak menunggu tua. Jangan mentang-mentang entar bertobatnya udah tua, saya masih muda, masih ganteng. Jangan. Kematian itu tidak pilih-pilih. Baru lahir meninggal, dari alam rahim juga bisa terjadi meninggal. Begitu. Supaya kita masuk surga, ikuti jalan yang membawa ke surga. Siapa dia? Yesus Kristus. Kalau di Arab kan Isa al-Masih, itu bahasa Arab. Ya. Jangan tergoda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bacanya susah, nulisnya susah, apalagi mengartikannya. Bodoh yang mau diajarkan bahasa Arab, bodoh. Nah, perlu saudara ketahui yang mendengarkan sekarang. Sebetulnya kenapa harus berbahasa Arab? Itu tujuannya bahasa Arab ingin menjatuhkan bahasa Inggris. Arab itu ingin menjadi bahasa internasional. Itu tujuannya. Tapi karena sekarang sudah muncul Muhammad KC, nggak jadi itu jadi internasionalnya. Karena mulai orang Indonesia pada sadar. Jadi jelas Alkitab menjelaskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, kebenaran hanya di dalam nama Yesus. Saudara sudah ada di dalam posisi yang benar. Jangan nengok kanan ke kiri, lurus saja, Yesus saja. Apapun resiko di dunia, karena di dunia mah tempat susah senang di dunia. Sama aja, yang percaya Yesus di dunia mengalami kesusahan, yang tidak percaya Yesus juga begitu, mengalami kesusahan. Sama, karena Tuhan itu adil. Tapi sekalipun kita punya susah, tapi di dalam nama Yesus masih punya harapan masa depan. Kalau saya tidak hijrah mengikut Yesus, mati serang, masuk neraka. Kalau saya percaya Yesus, mati bahagia. Jadi yang dikatakan di dalam Islam itu is karimat aumut sadidan. Hidup mulia, mati syahid. Di Kristen, bukan di Islam sebenarnya. Kalau di Islam dulu, hidup mulia, mati walau alam. Tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau sekarang kita kan hidup mulia, bahagia, mati surga. Itu pasti, karena alamatnya tepat. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Karena gereja itu ini yang sebenarnya. Bait Allah adalah ini. Ada kok firmannya. Cuma saya lupa di Efesus apa di mana itu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Betul? Ini gereja persekutuan. Yang gedung itu persekutuan. Gereja asli dengan Tuhan adalah ini. Nah, ini yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita lupa bahwa ini adalah gereja Tuhan. Jadi setiap orang menginjil itu membuat gereja, menabur gereja. Makanya banyak-banyak menabur yang menginjil ya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu menanam gereja, Pak. Kalau kesini mah persekutuan. Mungkin kangen kepada hambanya Pak Yonatan.
bawa perpuluhan berak ke sini, nanti nabur Pak, luar biasa. Di surga ketemu. Karena di surga itu bagaikan mimpi kita. Tubuh tetap sama. Siapa yang pernah mimpi? Yang paling takut itu mimpi dikejar-kejar babi hutan. Udah ngos-ngosan nanjak, masih aja ngejar itu babi. Begitu udah dekat mau gigit, bangun. Ya jadi, di mana babi? Siapa yang pernah mimpi seperti itu? Waduh, teriak-teriak. Saya ngalami ya. Jangan sampai kita menikmati surga itu mimpi. Itu maksud saya. Jadi mimpilah kenyataan. Di dunia bisa surga. Lihat dalam kehidupan orang Kristen. Di gereja full AC. Pakai sepatu tapi tetap lantainya bersih. Ya, pakai sepatu lantai tetap bersih. Karena apa? Diberkati Tuhan. Kalau Anda sekalian memberkati kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalikannya. Kok ngomong gitu? Emang saya ngalami Pak. Saya menginjil tidak ada donatur. Saya berusaha sendiri ke kampung-kampung. Ada donatur sekarang setelah kenal hamba-hamba Tuhan. Kalau dulu enggak. Di kampung mana kenal pendeta, nggak kenal orang kaya, nggak pernah. Di kampung masuk diusir ke sini, saya tinggal di kampung menginjil. Setelah ada bertobat di lingkungan, sudah banyak ada Yudas, saya pindah lagi. Setelah banyak ada Yudas, pindah lagi. Jadi saya ke tempat ini berarti pengajaran yang ke-6 kali. Ke-6 kali, yang kelima ke Jakarta. Kalau saya tidak lari mungkin sudah putus. Dipaksa suruh balik lagi syahadat. Karena saya sudah tahu syahadat itu bukan perintah Tuhan, maka saya tolak. Makanya hati-hati ada di remaja, jangan mau diajak syahadat ya. Syahadat itu bersaksi dusta. Kenapa? Karena bunyinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu bersaksi. Kapan kita menyaksikan ketika dia ditahbiskan mau jadi rasul? Kan nggak pernah menyaksikan. Itu artinya saksi dusta. Bisa kok saya pertanggungjawabkan omongan saya. Syahadat itu bersaksi dusta karena tidak pernah menyaksikan. Waktu Nabi itu diangkat sebagai utusan Allah, tidak pernah menyaksikan. Hanya saja syarat untuk pindah dari Kristen ke Islam itu memang harus syahadat. Itu syaratnya, kuncinya. Sama dengan kita mau mengikuti Yesus harus dibaptis. Supaya apa? Kita ini dibersihkan dari dosa yang lama. Jadi sifat yang lama sudah jangan dipakai lagi. Kalau masih mau pakai yang lama, kebangetan. Coba adik-adik remaja, ibu-ibu juga di sini. Kalau baju sudah lama dibuang kan? Dibuang, gak ada yang pakai lagi. Demikian juga hidup kita, yang lama harus dibuang. Yang lama suka menipu, mencaci maki orang lain, buang itu. Jangan sampai sifat lama masih dipakai. Karena sifat lama itu yang akan membawa kepada kelama-lamaan. Jadi lama. Begitu. Ini intinya kita sudah menemukan jalan yang lurus. Jangan sampai kita meninggalkan apapun resikonya di dalam nama Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Apapun resiko. Jangan minta rezeki kepada selain Tuhan Yesus. Karena Yesus sanggup memberi kita rezeki. Yesus sanggup memberi rezeki. Demikian juga saya impartasikan kepada saudara-saudara adik-adik remaja, harapan bangsa. Kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan dimanapun Anda berada, sampaikan kebenaran. Dan saudara-saudara akan dijamin oleh Tuhan. Ada contoh dari dulu. Elia lari ke pinggir kali, tidur di pinggir kali. Siapa yang memberi makan? Burung gagak memberi makan roti dan daging sebelum ketemu janda sarpat. Nah ini sebagian aja saya akan sampaikan karena nggak hafal semua ayatnya. Begitu ya. Itulah maksud saya bahwa Tuhan itu sanggup menjamin hidup kita. Kita sudah di dalam nama Yesus, sudah tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir.
Yohanes 14 ayat yang ke-1, di rumah Bapa banyak tempat. Buktinya saya kemanapun ada tempat, ada hotel, ada gereja, ada perumahan untuk ditempati. Dimanapun ada rumah Tuhan. Tinggal bagaimana kita intim dengan Tuhan atau tidak. Ini yang harus dibicarakan, kata Tuhan. Ini yang harus bicara. Tujuannya apa? Harus dinyatakan bahwa Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Coba tampilkan itu ayatnya. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Inilah perkataan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kalau kita mengandalkan ilmu kekuatan di dalam Tuhan, agar saudara-saudara mendengar, jangan terlalu mengandalkan kepintaran kekuatan. Ya, artinya begini. Kalau ada di antara saudara, ada yang dipakai Tuhan, walaupun bukan pendeta, walaupun bukan apa. Kalau ada orang sakit, tumpang tangan saja. Karena tidak ditentukan jabatan di gereja untuk tumpang tangan. Kalau ada yang sakit, doakan. Karena Markus 16 ayat sekian itu, tumpang tangan itu untuk semua orang. Bukan, saya bukan apa Tuhan, jangan gitu. Saya sering mengalami, Pak. Orang sakit mau dioperasi di Bekasi, didoakan tumpang tangan, sembuh, besoknya tidak jadi operasi, yang khusus buntu, sembuh. Itu mengalami. Nah, ini pesan Tuhan untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan minder, saya bukan pendeta. Jangan. Kata Tuhan, semua manusia sama. Lakukan apa sesuai firman Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kepintaran sendiri. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan, menyerahkan dirinya. Tapi ayat yang ke-7 apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ini contohnya siapa? Ini yang berbicara di depan ini mengandalkan Tuhan. Saya berserah Tuhan, di sini mau ngapain terserah Tuhan. Puji Tuhan, dipertemukan dengan hambanya. Akhirnya saya bisa berbicara di tempat ini. Dan saya tidak pernah kekurangan. Itu saja. Dan ini juga impartasikan kepada saudara, agar saudara-saudara juga melakukan ini. Berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kekuatan sendiri kadang-kadang mudah terpengaruh oleh errornya roh jahat. Seringkali diganggu oleh roh jahat. Kita nggak nyadar, masuk ke Ishak, menggoda di dalam hati. Kalau di dalam Arab begini, alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Orang yang menggerak-gerakkan hati itu dari jin dan manusia. Makanya kalau banyak orang mengandalkan akalnya, itu bisa murtad, meninggalkan Yesus karena menurut akal kok firman Tuhan katanya bertolak belakang, ayat nggak sinkron. Padahal yang bacanya tidak menggunakan hikmat Tuhan, yang bacanya tidak minta roh Tuhan. Alkitab itu harus dengan roh Tuhan, Pak. Bukan karena saya pintar, ini sarjana, saya ini dosen. Enggak, Pak. Banyak dosen yang tidak tahan di dalam nama Yesus. Banyak pengacara yang sudah terkena di dalam meninggalkan Yesus. Karena apa? Menggunakannya ini. Kalau kita mengandalkan akal pemikiran, tapi firman Tuhan dikatakan Musa membelah lautan dengan ngangkat tongkat. Bisa logika enggak? Enggak bisa. Hanya iman yang bisa lulus percaya pada Musa. Demikian juga kepada Tuhan Yesus. Diintimidasi, masa sih Tuhan dilahirkan, masa Tuhan digebukin, bonyok, hancur, mati lagi. Kalau kita tidak punya iman, lupa itu bahwa Yesus yang akan turun lagi, Yesus akan bangkit lagi. Terpengaruh kita dengan Yesus disiksa, Yesus lahir, akan kacau di situ. Dan yang mengacaukan dari hati sendiri. Itu karena pemikirannya dikocok, merasa pintar, tidak menggunakan hikmat Tuhan. Apa yang terjadi? Lompat kepada wallahu alam. Tadinya sudah iya dan amin, sudah punya kepastian.
pindah kepada wallahu alam. Kalau sholat ibadah terima apa tidak? Surga apa bukan? Hak untungnya wallahu alam. Yang terakhir, pesan Tuhan adalah tetap teguh sampai mendapat mahkota kehidupan. Ini terutama yang paling penting nih, anak-anak remaja dan remaja, jangan sampai tergoyah karena pacaran, karena pekerjaan. Pokoknya serahkan segala kepada Tuhan. Apapun yang terjadi itu dari Tuhan, kita terima dan syukuri. Jangan sampai kita mengakali firman Tuhan, bahwa firman Tuhan katanya ngaco, jangan. Minta hikmat Tuhan, minta apa Tuhan memberikan pengertian. Karena memang Alkitab itu tidak mudah dibaca langsung mengerti, tidak. Saya juga mengertinya Alkitab itu setelah percaya 5 tahun. Berjalan terus dialami dan mulai pengusiran, saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa bukannya saya enak percaya Yesus, malah diusir sini. Tuhan bicara apa? Kamu biar menabur di setiap tempat. Puji Tuhan Pak, setiap daerah banyak yang dibaptis. Karena saya dimanapun saya sampaikan bahwa Tuhan adalah bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar. Yesus Tuhan yang hidup. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Oleh karena itu yang belum percaya Yesus, belum menerima Yesus, segera sebelum corona memanggil kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini dulu karena waktunya mungkin terlalu panjang. Tuhan saudara ya, kalau tadi Pak Muhammad Kece sebelum menyampaikan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak ya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau orang mau masuk surga, jalannya cuma satu. Saya minta saudara mau mencatat boleh, karena saya tampilkan sini ya. Yesus itu datang dari surga. Ya, Yohanes 8 ayat 23, saudara mau catat ya. Yohanes 8 ayat 23 ya. Kemudian Kisah Rasul pasal yang keempat tadi sudah disebutkan ayat 12 ya. Dan keselamatan itu tidak ada di badan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-16 ya. Ini ayat emasnya Pak Pendeta Daud Raja Wali Alhamdulillah ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu, supaya kamu pergi ya. Nah, sama seperti Pak Muhammad Kece, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Saudara, satu ayat lagi. Nah, ini pesannya tadi dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya, jadi setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus ya, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Ya. Sebab 1 Tawarik pasal 16 ayat 26 ya. Allah yang benar itu hanya ada di dalam bangsa Israel. Amin. Ya, karena itu ya, keselamatan itu datang melalui bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Saudara, nah, saya minta ini dipahami supaya kita tetap semakin berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.